Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cenitit. Halo, apa kabar buat semuanya di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga tidak kurang satu apapun. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi terkait bos afirmasi dan bos kinerja untuk tahun 2021. Seperti apa? Mari kita simak videonya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi berikutnya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memastikan tidak akan menurunkan anggaran bantuan operasional sekolah untuk tahun 2021. Bahkan alokasi anggaran BOS 2021 ini ditingkatkan. Beliau menyampaikan kabar gembira bahwa dana BOS 2021 itu dinaikkan sehingga sekolah-sekolah yang siswanya sedikit dan berada di wilayah 3T bisa lebih leluasa menggunakan dana BOS untuk kebutuhan sarana prasarana sekolah. Selama ini memang sekolah yang siswanya sedikit dan berada di wilayah 3T kesulitan mengelola anggaran BOS karena mendapatkan nominal yang sedikit. Maka di tahun 2021 sekolah tersebut diberikan keleluasaan dengan menambahkan anggaran dana BOS-nya. Pak Nadiem menyebutkan bahwa dana BOS untuk 2021 terdiri dari BOS reguler, BOS afirmasi, dan BOS kinerja. Ada perbedaan utama dalam penyaluran dana BOS 2021 bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana BOS reguler untuk 2021 dibedakan antar kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan daerah. Perhitungan biaya satuan BOS reguler tingkat kabupaten kota ini dilakukan berdasarkan indeks kemahalan konstruksi dari Badan Pusat Statistik, juga indeks besaran peserta didik, yaitu jumlah peserta didik per sekolah yang ada pada satuan pendidikan dan yang tercatat di Dapodik. Pak Nadiem menyebutkan bahwa alokasi BOS reguler di tahun 2021 mencapai 52,5 triliun dengan rincian 23,8 triliun untuk SD, kemudian juga 11,65 triliun untuk SMP, kemudian 7,7 triliun untuk tingkat SMA, dan 8,65 triliun untuk SMK, kemudian 645,9 miliar untuk tingkat SLB. Lalu bagaimana dengan BOS afirmasi dan BOS kinerja untuk tahun 2021? BOS afirmasi tetap difokuskan pada daerah yang paling membutuhkan. Sedangkan BOS kinerja itu difokuskan kepada sekolah penggerak. Untuk BOS afirmasi sendiri, ada sekitar 5.335 sekolah yang mendapatkan dana masing-masing sebesar 60 juta rupiah. Kemudian BOS kinerja ini diberikan kepada 8.900 sekolah dengan alokasi masing-masing 60 juta rupiah. Lalu apa saja sebetulnya syarat untuk mendapatkan BOS afirmasi dan BOS kinerja ini? Ada beberapa syarat umum untuk mendapatkan BOS afirmasi. Yang pertama adalah sekolah negeri yang aktif, kemudian juga menerima BOS reguler, mengisi Dapodik 3 semester terakhir, berada di daerah 3T, kemudian mempunyai sumber listrik dan internet. Nah, itu beberapa syarat umum untuk sekolah penerima BOS afirmasi. Kemudian syarat-syarat umum untuk sekolah yang ingin mendapatkan BOS kinerja. Yang pertama, sekolah negeri aktif, kemudian juga mengisi Dapodik 3 semester terakhir, penerima BOS reguler 2 tahun terakhir, memiliki jumlah siswa paling sedikit 60 untuk SD, 90 untuk SMP, 180 untuk SMA, SMK kecuali untuk SLB. Selain itu juga ada beberapa syarat prioritas bagi penerima dana BOS afirmasi dan BOS kinerja. Di antaranya adalah diprioritaskan bagi yang memiliki jumlah siswa paling sedikit di antara satuan pendidikan sesuai dengan jenjang yang ada di wilayah provinsi. Kemudian telah melaksanakan UNBK. Kemudian juga yang ketiga, menerapkan PPDB dengan menggunakan sistem zonasi. Kemudian peningkatan rapor mutu tertinggi untuk SD, peningkatan nilai UN dan UNBK dan rapor mutu untuk SMA dan SMK.
Kemudian jumlah peserta didik terbanyak di provinsi untuk SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB. Kemudian yang terakhir, satuan pendidikan yang ditetapkan menerima BOS afirmasi tidak dapat ditetapkan sebagai penerima BOS kinerja. Lalu bagaimana dengan sekolah swasta? Sekolah swasta tentu paling rentan terganggu operasinya karena pembayaran SPP yang terkendala atau tertunda karena tidak sedikit orang tua atau wali murid yang terdampak pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, langkah pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengeluarkan kebijakan untuk memberikan bantuan operasional sekolah afirmasi dan kinerja dirasa sangat tepat sekali. Perlu diketahui Bapak dan Ibu bahwa kedua jenis BOS ini sebelumnya hanya diperuntukkan bagi sekolah negeri saja dengan kualifikasi yang berada di daerah 3T dan memiliki riwayat kinerja yang baik. Namun, belakangan Pak Nadiem memberikan kebijakan terbaru. Kemendikbud juga memberikan dana BOS afirmasi dan BOS kinerja untuk sekolah swasta. Pada dasarnya, dana BOS ini untuk sekolah negeri dan swasta yang paling membutuhkan. Dan dana bantuan ini sendiri sebesar Rp60 juta per sekolah per tahun, dan dana tersebut disalurkan langsung oleh kementerian ke rekening sekolah. Pak Nadiem menegaskan BOS afirmasi dan BOS kinerja ini dapat digunakan seperti halnya BOS reguler selama masa pandemi COVID-19. Dan secara umum, persyaratan yang harus dipenuhi oleh sekolah jika ingin mendapatkan dana BOS ini adalah: yang pertama, terdaftar pada data pokok pendidik saat batas cut-off dilakukan. Kemudian, memiliki nomor pokok sekolah nasional atau NPSN. Kemudian juga yang ketiga, bukan satuan pendidikan kerjasama, artinya sekolah luar negeri yang berada di Indonesia. Jadi dipastikan itu tidak akan mendapatkan bantuan BOS ini. Kemudian juga yang keempat, jumlah siswa lebih dari 60 selama 3 tahun berturut-turut, berlaku hingga tahun 2022. Kemudian memiliki izin operasional aktif bagi sekolah swasta. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, selanjutnya akan dilakukan validasi data sekolah serta rekening sekolah. Setelah tervalidasi, selanjutnya akan dilakukan pengiriman surat keputusan sekolah penerima BOS, baru akan dilakukan penyaluran dana oleh kementerian. Bapak dan Ibu, demikian informasi terkait BOS afirmasi dan BOS kinerja untuk tahun 2021. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.